Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Salam semuanya. Dua kali tepuk pramuka. Keep on spot ya, oke. Oke, bertemu lagi ya rekan-rekan semua di kegiatan pada malam hari ini. Tentunya di kegiatan apa kak? Kok malam sih kak? Iya mal. Oh iya, ini rekodnya malam, tapi agendanya untuk kajian manis ya. Kajian manis jadwalnya apa dulu nih kak? Untuk kajian manis nanti ada di dua grup ya. Nanti Ambelan sama Saka jam berapa? Ambelan sama Saka nanti Jam 1 jam 1 siang. Kalau dari DKR nanti dan malam. kajian manis malam jam 7 ya. Oke, Jadi, monggo Kak Ale mau dan kajian jadwal. manis nanti jam 7 malam, jam 7 malam mana. Tapi kan untuk mengawali Oke. kajian manis kali ini kita jargon terlebih dahulu. Betul Kak Ale biar semangat ya. Oke, Iya. Ya. Oke, mau jargon apa dulu nih kak? Ada dua jargon nih kak. Ya, ikut saja sama host ini ya. Oke siap. Untuk jargon pertama yaitu dari DKC dulu. Oh iya, dikasih terus ya. Oke. Oke. Jargon dulu ya rekan-rekan, boleh ikut kalau yang tahu. Ya yang di rumah nanti silakan yang mendengarkan podcast ini nanti ikut jargon itu ya. Ayo, Satu. 1, 2, 3. DKC Kudus. Cakti, 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 ting. Satu lagi yang kajian manis kak. Oke. Ya, Kajian manis selalu ada yang manis. Ya, tepuk tangan untuk penonton. Oke rekan-rekan, ini malam ini untuk pembahasannya yaitu dari SK 176 khususnya tentang Pandega. Kalau edisi kemarin kita sudah tentang 176 yang penegak, yang edisi bulan Agustus dan September ini tentang Pandega. Tentunya dengan pemateri yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Langsung Amin. terjun langsung dari ketua Dewan Kerja cabang khususnya dari Kak Nurul Yakin. Ini kayaknya baru pertama kali saya masuk di kajian manis. Ya kak memang bulan sebelumnya belum ada sih kak. Karena memang kan yang Pandega kan sedikit sih kak. Iya. Masih jadi kalau penegak masih materi Pandega kan kurang cocok sih kak. Oke, betul sekali ya. Mungkin saya itu Iya. belum sampai. Betul sekali Yang Kak. Pandega masih Kak Yakin. Jadi dari Kak Yakin langsung. Ya ini ada beberapa pertanyaan nanti yang saya tanyakan dan mungkin bisa tugas Kak Yakin karena memang saya juga ingin lebih tahu tentang Pandega itu seperti apa kak juga. Oke, ya. Oke kak. Sebelum itu mungkin ada kata-kata itu Kak pendukung untuk YouTube DKC Kudus. Oh iya, lupa. Oke dan jangan lupa ya rekan-rekan di subscribe juga channel DKC Kudus. Subscribe ya. Di bawah ini ya. Karena subscribe itu tentunya gratis dan subscribe rekan-rekan akan membantu semangat kami untuk terus berkarya. Betul sekali. Dengan membuka tentunya. Oke dan jangan lupa juga di follow akun DKC Kudus, IG DKC Kudus dan juga ikuti Facebook DKC Kudus juga. Betul sekali ya. Akan diupload terus kegiatan-kegiatan, keaktifan, keseruan di DKC Kudus tentunya akan selalu diupload terus setiap harinya nanti. Oke, langsung saja ya Kak Edwin. Oke Kak Khalil. Oke Kak, untuk membahas tentang SK 176 tentang pola pembinaan pramuka pergatan juga. Ya. Apa sih Kak latar belakang adanya SK 176 tahun 2013 tentang pramuka Pandega? Oke. Monggo Kak Yakin. Oke, sebelumnya saya menyapa dulu ya teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini gitu ya. Pertama kali saya tagging ya. Tagging video di kajian manis karena memang sedianya memang di Dewan Kerja ini baru 2 ya yang usianya sudah Pandega gitu, baru saya dan sama Kak Alifia itu yang baru Pandega, semuanya usianya masih yang penegak itu usia 16 sampai 20 tahun. Mungkin nanti segera akan menyusul gitu Kak Khalil ya. Ini Kak Khalil ini udah mau 21 saja ya. Nanti ada juga Kak Mundur yang akan menyusul menjadi Pandega. Nanti mohon doanya biar dilancarkan semuanya untuk JSKU-nya dan nanti semoga biar menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Oke, berkaitan tentang latar belakang gitu ya. Latar belakang adanya
SK76 khususnya juga ke Pandega gitu. Mungkin sering kali kita membahasnya yang penegak begitu ya. Terkadang kita lupa bahwasanya kita juga Dewan Kerja itu bukan Dewan Kerja penegak saja, tapi Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega untuk putri dan putra juga. Jadi sedianya sama halnya seperti penegak ya. Kalau di SK179 sudah sangat dibahas bahwasanya latar belakang adanya SK179 ini adalah memberikan sebuah solusi dan standar. Jadi solusi dan standar. Nah, solusi ini solusi apa? Permasalahan-permasalahan yang ada di remaja, pemuda, begitu di usia 16 sampai 25 tahun. Gitu. Nah, itu ada beberapa hal yang memang sudah disebutkan dalam SK176 ini. Ya mungkin yang menjadi umumnya adalah beberapa permasalahan tentang penyimpangan dari perilaku remaja itu sendiri, ya kan? Nah, betul sekali Kak Holly. Itu kan banyak sekali ya dijumpai ya pemuda yang mabuk-mabukan begitu ya, pakai narkoba, betul sekali. Terus yang lainnya lah mungkin ya, teman-teman juga pasti menjumpai ke teman-teman semuanya ya. Utamanya seperti itu Kak Holel dan teman-teman semuanya. Jadi latar belakang ini memang munculnya dari hal tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga adalah tentang adanya peningkatan dari angka pengangguran. Gitu. Angka pengangguran ini juga yang akan menjadi pemicu bagaimana sih ya solusi yang terbaik bagi pemuda bangsa, ya kan? Tentunya kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita nanti yang akan melanjutkan pemimpin bangsa begitu. Kalau pemudanya seperti itu semua, ya kan, terus siapa nanti yang akan menggantikan, ya kan, menggantikan beliau-beliau yang nantinya juga akan purna, ya kan. Tuh. Nah itu yang menjadi latar belakang secara permasalahan. Nah kalau penegak itu permasalahannya seperti itu juga ya. Dan tentunya kalau penegak secara pembina, ya kan, karena pembina di SMA, SMK, MA itu banyak sekali masih ada pembina yang bisa mengampu ataupun mendampingi teman-teman penegak gitu. Tapi sedianya problema dalam hal sekarang itu adalah di Pandeganya gitu. Terkadang pembina di Pandega itu sendiri belum mahir Pandega gitu. Belum mahir Pandega, sehingga memang diharapkan ini teman-teman Pandega itulah yang nantinya akan masuk pada ranah pembina itu tadi kita jadi memberikan solusi tentang apa permasalahan yang ada di Pandega. Itu yang pertama tentang solusi ya tadi. Yang kedua adalah membuat standarisasi atau teman-teman semuanya. Jadi standarisasi di sini maksudnya adalah bagaimana kita membuat Kuartir Nasional membuat sebuah skema memberikan solusi tentang permasalahan tersebut yang akan bisa dilaksanakan seluruh penegak Pandega di seluruh kuartir nasional atau se-Indonesia gitu. Jadi sedianya kalau kita pendidikan ini kan ada prinsip penyetaraan pendidikan. Nah sama halnya di gerakan pramuka, semuanya harus setara dan memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan yang sesuai seperti yang dituangkan dalam SK176 itu. Itulah latar belakang dari adanya SK176 khususnya Pandega. Itu tadi kalau secara khusus di Pandega itu adalah menjawab permasalahan yaitu kurangnya pembina di golongan Pandega. Walaupun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu dosen ataupun kakak-kakak dosen itu memang ditunjuk menjadi pembina pun akhirnya nanti akan bisa menjadi pembina. Karena banyak hal jadi kesehariannya ataupun umumnya pembina yang ditunjuk menjadi dosen yang ditunjuk menjadi pembina itu nanti baru akan KMD gitu. Jadi sebelumnya mungkin belum KMD, tapi setelah itu baru KMD. Nah ini diharapkan nanti Pandega inilah, karena apa nanti kita ulas ya, akan lebih kita ulas bahwa nanti Pandega ini sudah menjadi calon pembina Pandega. Itu latar belakangnya dan kenapa ada SK177. Dari permasalahan itulah terjawab di SK177. Itu. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, nanti latar belakangnya mengenai permasalahan yang ada tentang remaja dan juga tadi untuk secara spesifik lagi tentang standarisasi pendidikan.
biar setara, jadi antara satu pangkalan ke pangkalan itu pendidikannya disamakan di SK 176. Dan satu lagi Kak Awal yang kelupaan tadi. Masih masuk dalam latar belakang sendiri. Tentunya Pandega itu kalau secara kiasan dasar disitulah ya. Secara kiasan dasar sendiri teman-teman Pandega ini nanti memiliki kiasan bahwasanya melanjutkan dari kemerdekaan. Kalau penegakan kemerdekaan, nah kalau Pandega ini lebih ke mandegani atau nguri-nguri atau menjaga kemerdekaan itu. Nah tentunya inilah tugas Pandega nanti di masa dibina di Pandega ini nantinya untuk nantinya terjun langsung sebagai pemimpin bangsa. Itu yang diharapkan sesuai dengan kiasan dasarnya. Itu Kak. Sangat luar biasa sekali. Iya, Ini betul. baru satu pertanyaan Mas, saya banyak lagi kita ulas nanti. Begitu, jadi silakan nanti bisa diulas-ulas lebih mendetail begitu di SK 175. Oke, lanjut ya Kak Edwin. Iya. Untuk tadinya kan tadi sudah latar belakang. Sekarang tujuan dari SK 176 kan tidak mungkin tidak ada tujuan untuk pembentukan SK sih Kak. Nah, Iya, betul. tujuan dari SK 176 sendiri itu apa Kak? Sebenarnya kalau secara tujuan sudah masuk tadi yang saya sampaikan ya, bahwasanya masuk pada standar tadi, yaitu menyelaraskan pendidikan ataupun pembinaan pramuka penegak Pandega se-Indonesia. Itu dalam tujuannya. Cara maksud di sini dalam SK 76 itu sebagai pedoman menyelenggarakan pembinaan. Secara maksud dan tujuannya SK 175 ini sebagai pedoman. Ibaratnya kalau kita itu ya mengibaratkan orang beragama, ya kan? Agama apapun pasti memiliki pedomannya, ya kan? Kitabnya, gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu ya teman-teman semuanya. Kitabnya, nah sama halnya gerakan pramuka khususnya di golongan penegak Pandega itu memiliki kitab khusus ya, pedoman khusus yaitu di SK 176 tahun 2013 sebagai apa? Petunjuk hidup gitu ya. Kalau kitab itu kan kalau para yang beragama itu kan kitab sucinya itu kan sebagai petunjuk hidup ya, sumber dari segala sumber, ya kan? Segala sumber kehidupan yang dijalankan di dunia ini. Sama halnya di penegak Pandega pun maksudnya adalah sebagai pedoman selama hidup sebagai golongan penegak Pandega gitu, Kak dan teman-teman semuanya. Jadi perlu dipahami seperti itu. Jadi ya tidak membatasi, ya kan? Nah, kok banyak aturan sih gitu ya kan? Kenapa hidup sebagai penegak itu harus seperti ini? Apakah kita nggak boleh berkreatif? Boleh, kan? Ada ranahnya. Namanya juga hidup kan. Kita nggak mungkin semena-mena kali ya. Kita hidup di dunia ini tanpa aturan nggak mungkin. Pasti perlu adanya batasan sehingga nanti kita sebagai insan di dunia ini bisa mengontrol hawa nafsunya kan begitu sih ya kan. Itu Kak Khalil dan teman-teman semuanya. Oke, jadi seharusnya sebagai pramuka penegak Pandega kita harus tahu pedoman kita atau kitabnya kita. Betul. Jadi kita tidak hanya kegiatan sesuai keinginan kita, tapi kita harus tahu pedoman atau batasan. Jadi kita tahu kegiatan ini gimana, jadi seperti itu. Jadi seharusnya memang harus minimal tahu isi dari SK 176 sendiri. Karena memang itu kitabnya kita kan. Oke, berikutnya masuk pada pembinaan ini berarti masuk pada proses di mana teman-teman penegak Pandega maupun Pandega sendiri ya pada kasus ini adalah ditempa secara umumnya hampir sama seperti penegaknya begitu ya. Secara prinsip pun teman-teman pembinaannya sama, itu ketiga. Satu, bina diri, bina satuan, bina masyarakat gitu. Itu adalah prinsip pembinaan pramuka penegak Pandega. Jadi di Pandega pun pacuannya adalah prinsipnya adalah tiga itu. Bina diri itu adalah dimana kita diberikan wawasan di satuannya, di gugus depan Pandega gitu. Ini saya katakan Pandega. Biasanya memang ada istilah gugus depan Gudeperti, dari gugus depan perguruan tinggi gitu. Tapi sejatinya Pandega itu pun tidak harus di perguruan tinggi gitu.
Ketika kita menelaah tentang gugus depan ya, gugus depan ini gimana boleh gitu ya. Umpamanya di sebuah universitas tersebut memang akan membuka gugus depan lengkap pun sebenarnya boleh, istilah dalam gugus depan ya. Jadi disitulah prinsip pembinaan bina dirinya ya. Bina diri itu diberikan wawasan gitu. Nah itu nanti jadi secara diri pribadi itu nanti akan meningkat kualitasnya. Yang sebelumnya tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Nah itu adalah proses bina diri gitu. Secara gampangnya itu adalah meminterkan diri sendiri guys, minimal gitu ya. Diri sendiri itu pintar gitu kalau bina diri dan bisa menjaga dari hal siapapun. Nah kalau bina satuan di sini adalah sudah pada lingkupnya teman-teman membina satuan. Minimal kalau saya ya secara pribadi itu mengartikannya lah teman-teman menjadi dewan ratana nantinya itu merupakan sudah menjadi bina satuan, karena teman-teman bukan lagi membina diri sendiri saja, tapi membina teman-teman semuanya juga, ya kan? Ketika menjadi dewan ratana pun kita tidak hanya sebagai si A ataupun si B, atau sebagai aku begitu ya, tapi sebagai kita, kami yang begitu. Itulah yang menjadi bina satuannya. Akan tapi juga dikembangkan pada ranah perindukan siaga gitu, pasukan penggalan, sangga penegak gitu. Ataupun teman-teman di reka sendiri itu merupakan bina satuan. Jadi teman-teman ketika berkelompok itu namanya bina satuan gitu. Dimana bina satuan tujuan ini adalah teman-teman guyup gitu, ya kan? Kalau satuan itu kan dari beberapa mindset ya, terus backgroundnya beda-beda, ya kan? Terus budayanya beda-beda, katakanlah ya, apalagi kalau Pandega ya kan, teman-teman para mahasiswa yang dari segala penjuru ya kan, tidak hanya satu kota, itu merupakan bentuk tempaan yang memang sangat ideal, dimana teman-teman ketika berkumpul satu satuan ya kan, satuan tersebut banyak pendapat yang berbeda, banyak kultur yang berbeda, dengan adanya toleransi, terus menghargai dari orang lain ya kan, itulah bentuk dari pendewasaan ketika berada di bina satuan. Nah, akan lebih dewasa lagi ketika teman-teman akan membina perindukan siaga ya kan. Psikologi anak itu kan berbeda ya Kak Khalil ya, teman-teman ya. Nah bagaimana kita harus sabar ya kan. Kita kalau satu reka ataupun satu rencana masih mending ya, seusia ya, oh iya maksud lah gitu ya, ketika diomongin juga maksud ya. Tapi kalau kita sudah diperindukan ya kan, siaga anak-anak kecil gitu ya, dan itu bagaimana kita juga sadar begitu. Itu tempaan bina satuan, belajarlah sebagai orang tua kan begitu kan nantinya kan begitu. Sama di pasukan penggalang pun walaupun sudah masuk usianya mau usia penegak ya kan, katakanlah sudah remaja begitu ya, tapi halnya kita harus bisa memahami psikologi di usia tersebut dan juga di penegak begitu. Nah itu adalah proses tempaan di bina satuan. Nah ujungnya adalah Kak Khalil dan teman-teman semuanya, kita berada di bina masyarakat ya. Teman-teman Pandega ini utamanya dalam bina masyarakat inilah yang sangat digadang-gadang untuk bisa menjadi pelopor ya kan, yang nantinya bisa melaksanakan bina masyarakat ini. Karena apa? Bina masyarakat ini adalah teman-teman langsung terjun ke masyarakat. Yang di teman-teman bina adalah masyarakatnya, ya kan? Bukan lagi satuan, bukan lagi teman sebaya, tapi lebih lengkap lagi ya teman sebaya, ya anak-anak, yang orang tua, gitu kan? Itu adalah bina masyarakat, gitu. Dan tentunya dalam perguruan tinggi sendiri itu ada namanya Tridharma perguruan tinggi, begitu kan? Dan teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini, maupun Ambalan, maupun PKR, maupun Saka, maupun kajian manis, tidak menutup kemungkinan saya baru Ambalan belum bisa mendapatkan materi ini. Tidak, sebagai wawasan teman-teman bahwasanya nantinya ketika lanjut dari SMA ke perguruan tinggi itu ada juga namanya adalah Tridharma perguruan tinggi. Nah kalau ini yang menarik ya, kalau di Pramuka ada Tribina ya, kalau di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma. Apa itu saja? Tridharma perguruan tinggi ada 3 ya. Pertama adalah pendidikan ya, yang kedua adalah penelitian,
yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Sama-sama di ujungnya itu adalah tujuannya satu, itu ke masyarakat, ya kan Kak Holil. Jadi sedianya itu kita sebenarnya tidak sudah secara otomatis bahwa kita harus memahami kita akan kembali ke masyarakat. Nah, apa yang akan kita persiapkan kan gitu ketika nanti di masyarakat kan gitu. Nah, mulai dari tempaan-tempaan proses di Pandega inilah nantinya yang akan kita aplikasikan ketika kita sudah terjun di masyarakat. Gitu. Dikompilasi dengan Tridharma perguruan tinggi, semakin kuatlah tempaan itu dengan adanya pendidikan dan penelitian. Karena semua fakta itu dari penelitian kan. Nah, itulah uniknya teman-teman ketika kita harus menyandingkan, ya kan, antara yang umum dengan pramuka itu sejalan. Sama-sama yaitu tujuannya satu. Kita kembali ke masyarakat. Itu untuk prinsip pembinaannya. Itu. Secara wadah pembinaan ini Kak Holil, ada wadah pembinaannya. Begitu Kak Holil. Ada yang tahu Kak Holil wadah pembinaan? Wadah Pramuka Pandega, ya penegak sudah sama. Ada 3. Pertama, gugus depan, ya. Kedua, satuan karya. Dewan kerja. Ketiga, dewan kerja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Kak Holil ya kan teman-teman semua. Wadah prinsip 3 itu akan bisa berkembang apakah hanya cukup di gugus depan, kan gitu. Jadi Kuarter Nasional sendiri itu sudah memberikan pandangan bahwasanya 3 prinsip pembinaan itu tidak cukup ketika hanya selingkup gugus depan begitu Kak Holil. Benar kan? Iya kan? Ketika kita hanya selingkup gugus depan, ya kita hanya menjadi jagoan di kandang kita sendiri begitu. Kita bisa kenal dengan teman-teman di sekolah kita ataupun di gugus depan kita. Tapi ketika bisakah kita berhadapan dengan gugus depan lainnya kan? Nah, perlunya wadah pembinaan yang kedua yaitu di satuan karya gitu. Satuan karya ini tujuannya memang bersosialisasi ataupun interaksi dengan teman-teman yang lainnya, ya kan Kak Holil ya, kalau teman-teman di Usakawan Bakti kan ya seperti itu kan. Dan tentunya ada yang namanya pengembangan minat bakat, betul sekali Kak Holil. Minat bakat itulah yang menjadi tadi kembali ke latar belakang bahwasanya minat bakat itu ketika kita kembangkan di sini akan menjadi modal ketika nanti kita sudah terjun di masyarakat untuk kerja, ya kan. Permasalahan tadi ada pengangguran, itulah solusinya. Disinilah teman-teman ditempa secara keterampilan, ya kan, secara wawasan, minat bakatnya, ya kan, bakatnya diasah, maka itu nanti bisa menjadi senjata kita dalam menghadapi di masa depan. Gitu. Yang satu lagi tadi yang disebutkan oleh Kak Holil itu apa? Dewan kerja. Nah, ini seperti hanya Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Sabang, daerah, nasional itu merupakan wadah pembinaan di mana teman-teman tidak hanya membina, ya kan? Kalau Dewan Racana nantinya membinanya hanya selingkup gugus depan, tapi kalau Dewan Racana ya kan nanti akan membina di masing-masing wilayahnya. Coba bayangkan ya, kita seperti sudah kayak camat, ya kan, bupati, ya kan, kayak gubernur sama presiden. Bagaimana kita akan mengolah pramuka penegak Pandega sewilayahnya kita masing-masing kan gitu. Ranting sekecamatan, ya kan, cabang sekabupaten, daerah kalau Jawa Tengah se-Jawa Tengah 35 cabang, coba bayangkan ya kan. Nanti belum lagi kalau sudah sampai nasional gitu kan, beberapa provinsi, bagaimana kita akan mengolahnya sehingga mereka tetap bisa terbina. Itulah yang menjadi pendewasaan kita, sehingga nanti ketika di masa depan kita sudah siap. Itulah yang digadang-gadang dalam pembinaan pramuka Pandega, ya kan. Tidak hanya Pandega, juga penegak. Itu di SK 106 ini. Itulah teman-teman semuanya tentang pembinaan di pramuka Pandega. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi pramuka itu tidak hanya fisik atau lari atau kekuatannya, tapi ada tujuan tertentu dari betul sekali. Tujuan pusatnya juga ke masyarakat. Kita kembali ke masyarakat juga. Nah, ini sedikit mengulik menarik ini Kak Holil tadi yang disampaikan oleh Kak Holil. Tidak hanya sekedar fisik,
ataupun lari dan sebagainya. Tapi sejatinya ini masuk pada materi pembinaan, ya kan, di SKU, SKK, ya kan. Teman-teman Pandega ini itu kenapa masih diharuskan ada fisik, mengetahui tentang kesehatan, apalagi di SKU SKU Pandega itu ada harus mengetahui penyakit degeneratif, ya kan, terus penyakit menular dan sebagainya. Kenapa ada hal tersebut, ya kan? Karena ya kan di sini kita itu materi kegiatan pramuka penegak Pandega itu ada 4 ya berarti. 4 itu healthy, kesehatan, ya kan? Terus helpful, tolong menolong, ya kan? Terus handicraft, keterampilan, yang satu apa? Happiness, menyenangkan. Jadi tidak meninggalkan itu ya. Jadi 4 ranah itu, materi tersebut itulah tujuannya untuk itu. Yang menjadi ujung tombak kenapa masih ada fisik, ya kan? Ya, ada fisik, terus masih ada katakanlah mungkin hikingnya jauh, terus jalan jauh ataupun yang lainnya katakanlah ya. Itu merupakan bentuk dari healthy ini, gitu Kalau kita harus mencermatinya, apakah ketika kita tidak ada sebuah keharusan untuk melakukan seperti itu, kita akan menjalankan sebuah kesehatan kan gitu, minimal olahraga lah, gitu. Kayaknya nggak mungkin ya kan? Ya mungkin hanya 1-2 orang begitu, tapi untuk bisa menolong segitu banyaknya, maka perlu adanya standar begitu, sehingga pembinaan tersebut dijalankan, sehingga nanti angka kesehatan naik dan angka kematian turun. Itulah harapan dari perjalanan pembinaan di sini begitu. Ketika kita mengulik tentang tadi ya fisik, dan jadi tidak boleh ya teman-teman berpersepsi banyak ya tekanan di sini ya, disuruh fisik, push up dan sebagainya begitu. Oke, mungkin yang berlebihan itu yang nggak boleh, tapi memang sangat perlu. Kalau saya harus berstatement di sini ya, karena apa? Jadi teman-teman jangan pernah takut ini nanti kalau yang penegak ya, teman-teman ambalan, SAK, BKN, dan nantinya masuk di perguruan tinggi begitu. Kak Holil juga dari calon mahasiswa baru. Jadi kalau masuk di perguruan tinggi jangan takut masuk Racana begitu. Nanti GG sudah bermindset, oh ya dulu waktu penegak itu diginiin ya kan, waktu di PTA diginiin, jadi awalan diginiin, dan sudah menjadi mindset di penegak Pandega berbeda. Sedianya hal-hal tersebut tidak mungkin dihilangkan memang, karena itu adalah bentuk pembinaan secara fisik. Agar apa? Tujuannya satu, menjaga daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan, yang tujuannya adalah menaikkan angka kesehatan, menurunkan angka kematian. Begitulah harapan dari bangsa begitu. Jadi jangan takut begitu. Tapi sangat berbeda ketika teman-teman masuk di Pandega. Mungkin katakanlah kalau penegak kita biasanya ya Kak Holil ya, menjumpainya yang hawa-hawa selalu tidak enak begitu ya, mungkin ya simulator mesti banyak gitu. Kalau malam mungkin kayak ada hawa begitu ya, tapi ketika teman-teman sudah Pandega sama-sama dewasa ya kan, nggak mungkin hal-hal tersebut begitu kuat di sana enggak. Jadi setelah adanya sebuah diklat katakanlah itu ya mungkin teman-teman sudah hanya pada diklat saja, jadi hanya diklat ya, sebenarnya ketika TNI begitu ya, di TNI itu kan hanya diklat saja ya kan Kak Holil, kan nggak mungkin ketika sudah menjadi TNI apakah ya masih digituin kan ya enggak. Nah, sama halnya itu Kak Holil tentang mengulik kesehatan, karena kalau saya sampaikan juga tentang mindset tersebut begitu, jangan sampai mindset tersebut itu hanya dimakan mentah-mentah ataupun substansikan itu sebagai hal dendam begitu ya, terus ajang balas dendam dan sebagainya, atau yang negatif thinking lah, jangan. Itu kalau kita harus mengulik kembali, itu adalah tujuan untuk itu. Materinya fisik boleh tapi jangan berlebihan. Nah, betul, jangan berlebihan. Ya lanjut ya kan, tadi sudah kita bahas tentang pembinaan. Sekarang
Dari prinsip dari Pramuka Pandika itu seperti apa Kak? Prinsipnya? Prinsip yang gimana kalau Prinsip dari kalau dari penegakan ada dari orang untuk maksudnya kan kegiatan, prinsip kegiatan. Ya, kalau prinsip kegiatan di Pandika sendiri sama. Jadi itu namanya prinsip kegiatan dari, oleh, dan untuk pramuka penegak Pandika itu prinsip, begitu, prinsip kegiatan. Kenapa kok masuk prinsip kegiatan? Karena semua kegiatannya itu bersumber dari teman-teman sendiri, begitu, dari Pandika, ya kan? Dari oleh Pandika, untuk Pandika. Jadi adalah seperti itu. Jadi teman-teman semuanya prinsip kegiatannya itu seperti itu, mandiri, tapi tidak menutup kemungkinan dan masih gitu ya, masih dalam mitra ataupun pengawasan pembina. Jadi nggak secol begitu, enggak. Ya memang mandiri dari mungkin perencanaan, ya kan, pelaksanaan, terus manajemen, ya kan, itu semuanya dari teman-teman sendiri, penegak Pandika atau Pandika pada khususnya ini ya. Tapi tetap harus konsultasi dan koordinasi dengan pembina, tuh ya teman-teman semuanya. Itu untuk prinsip kegiatannya, itu namanya prinsip kegiatan ya. Ingat-ingat teman-teman semuanya, Kak Khalil dan teman-teman yang mendengarkan, dari, oleh, dan untuk itu prinsip pembinaan, prinsip kegiatan. Kalau prinsip pembinaan itu tadi ada 3, bina satwa dan bina masyarakat. Nah itu, jadi itu bedanya prinsip pembinaan dan prinsip kegiatan. Oke, lanjut Pak, mungkin ini tentang mekanisme dari kehidupan Pramuka Pandika. Mekanisme dari Pramuka Pandika. Jadi bedanya ini ya, kalau mekanismenya, kalau penegak itu bersama. Jadi yang sama itu adalah penegak dari PTA, tapi kalau Pandika namanya PPR. Ini penerimaan tamu racana. Sama halnya ini ada masa transisi yaitu 1 sampai 3 bulan. Harapannya di situ memang teman-teman kayak diberikan pemahaman tamu itu, ya kan, disambut dengan kemeriahan begitu ya. Janganlah ya teman-teman itu bermain PCR itu sudah langsung jelek begitu ya, harus yang sebagaimana begitu ya. Harus, jangan malah nggak tamu ya, nggak mungkin. Kalau teman-teman bertamu di rumah saya langsung saya berikan arena, itu saya suruh ikut, tak suruh tiarap, terus nanti jongkok, kan nggak mungkin. Harus disambut dengan ramah, senyum, ya kan, mungkin dengan kemeriahan dan sebagainya. Itu adalah PPR. 1 bulan itu untuk apa? Adaptasi mereka. Jadi ibaratnya kalau tamu itu kan dia masuk untuk menjadi anggota, kan, selanjutnya menjadi anggota. Nah, disitulah adaptasi selama 1 bulan, mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan di Racana gitu. Oh ya, Racana itu gimana toh, kan gitu. Dia tahu skemanya sehariannya seperti MOU. Jadi dia itu perjanjian kerjasama. Oh ya, saya tuh suka, kalau dia sudah 1 bulan merasakan nyaman, oh ya saya akan ikut jadi anggota. Kalau oh ya saya tidak nyaman, berarti saya tidak di Racana. Karena apa? Ketika kita paksakan ya akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah berhenti di tengah jalan gitu. Nah itu maksudnya sebenarnya adalah untuk mereka tuh merasakan. Nah oleh karena itu untuk bisa strategi dia nyaman, yaitu tadi ya kan, harus dinyamankan, ya kan, disegurah gitu ya, disambut dengan kemeriahan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang sejatinya adalah kebahagiaan di sana, happiness begitu. Ini masuk pada happinessnya begitu, dan helpful, ya kan. Itu adalah teman-teman yang harus teman-teman sampaikan kepada tamu. Jangan langsunglah gebrak-gebrak gitu kan, jangan. Itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan begitu, Kak Khalil ya. Dan nanti setelah PTR minimal 1 bulan, 3 bulan baru nanti dilantik menjadi anggota Racana. Nah, anggota Racana ini ketika sudah menjadi anggota, di sini masuk pada materi SKM. Nanti akan disampaikan SKM, materi-materi pendukung SKM. Jadi waktunya itu minimal 6 bulan. 6 bulan diberikan materi-materi tentang SKU, baru setelah itu ada uji SKU yang nantinya berujung pada pelantikan Pandika. Gitu. Kalau Pandika itu hanya sampai Pandika saja. Jadi setelah itu
Garuda setelah itu adalah pembina atau ke masyarakat. Itu kalau juga tadi kurang lebih 1 sampai 5 atau ke tak menjadi tamu. Oke, lanjut Kak. Ini tentang kalau keorganisasian pramuka Pandega gimana Kak? Nah ini kalau organisasi tadi sudah disinggung sedikit ya kalau ya Dewan Racana. Nanti kalau bedanya di penegak itu ketuanya namanya Pradana, tapi kalau yang di Pandega sebutannya Ketua Racana. Jadi ya ada istilah lainnya. Sama halnya kalau di Penegak sekretaris itu namanya Krani. Kalau Pandega itu sekretaris. Itu. Kalau di Penegak biasanya ada juru uang gitu ya. Kalau bendera ya. Di Racana pun bisa buat juru uang tuh bisa, tapi istilahnya lebih seperti itu. Nanti ada yang namanya pembuku dan itu kalau sesuai SK 176 yang paling wajib itu Kak oleh semuanya. Untuk bidang-bidang sendiri di Penegak maupun di Pandega itu pendukung sesuai dengan kondisi di satuannya masing-masing. Dia butuh apa gitu. Mungkin kadang-kadang ada yang namanya bidang litef gitu ataupun litbang, penelitian dan pengembangan itu boleh. Gitu. Ketika di Pandega itu sangat cocok karena ada penelitian dan pengembangan. Namanya juga mahasiswa kan, fakta-fakta itu harus melalui penelitian, yang boleh hanya ngomong kan begitu. Ada dasarnya, itu sangat perlu. Nah itu perlu adanya litbang, itu boleh. Ataupun yang bidang-bidang lainnya yang menjadi pendukung di satuan tersebut. Gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Ada juga kalau di Pandega itu ada Dewan Kehormatan, di Penegak pun ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan di sini itu adalah terdiri dari anggotanya terdiri dari anggota Racana itu sendiri yang telah dilantik. Ketuanya siapa? Pemangku gitu. Itu tugasnya sebagai apa Kak? Kalau di Ambalan Kak sendiri tugasnya ada nggak? Kalau dari Ambalan belum ada sih Kak. Nah ini apa sih kayak mungkin beberapa dari Ambalan itu memang kayak mungkin dari Dewan Kehormatan atau mungkin belum ada kan. Makanya memang bingung ada Dewan Kehormatan tapi kok tidak diterapkan gitu ya. Jadi sebenarnya tugas Dewan Kehormatan itu ada dua, memberikan penghargaan sama memberikan punishment ataupun itu binaan gitu kalau yang salah atau yang berprestasi diberi penghargaan gitu. Jadi penghargaan itu perlu diberikan kepada anggota walaupun sudah Pandega mahasiswa ya tetap perlu ya. Kita saja ketika dipuji saja itu bahagia bukan bangga ya, tapi lebih ke bahagia ya kan, merasa seneng kan begitu. Tidak menutup kemungkinan semua orang seperti itu. Nah itu perlunya ya kan. Di gerakan pramuka itu sudah tidak ada income ataupun profit dan lain sebagainya, kita ikhlas banget. Tapi sebagai peserta didik itu memang berhak untuk mendapatkan penghargaan itu. Nah disitulah peran Dewan Racana di Pandega itu sebagai pelopor nanti yang akan mengarahkan Dewan Kehormatan untuk bisa mengolah hal-hal tersebut. Jadi memantau anggota-anggota. Oh ini serta apa kan gitu. Terus nanti yang melanggar adat siapa? Itu yang nanti akan menentukan apa yang akan diberikan, penghargaannya apa yang akan diberikan pada sini. Begitu. Karena ketika kita tidak ada penghargaan itu pun terkadang ya mereka ada yang memang seperti dosen dan lain sebagainya. Itu perlu adanya hal-hal yang seperti itu, mungkin inovasi. Itu ya teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini. Jadi penghargaan juga untuk memacu semangat. Betul. Terus aktif juga kan pramuka. Betul sekali. Ya kan biasanya menjadi penasaran ya kemarin aku dapat penghargaan kan ini kalau gitu. Besok kalau saya lebih giat lagi dapat apa kan begitu sih. Nah, itu menjadi semangat tersendiri. Namanya juga manusia kan, kita nggak punya kemungkinan seperti itu. Tapi untuk Dewan Kehormatan itu ada maksimal orangnya atau enggak? Kalau secara SK 176 ini Dewan Kehormatan tidak ada pencantuman jumlah maksimal dan minimalnya. Ya memang
aturannya adalah semuanya di dewan pemangku adat dan dari anggota-anggota sesuai dengan kebutuhan. Kita ini lanjut ya Kak. Iya. Kalau kegiatan di Pramuka Pandega itu seperti apa Pak? Ada kegiatan apa? Mungkin cara berkemah kan mungkin sangat terasa berbeda dari yang penegak atau Oh iya, secara bentuk kegiatan itu sendiri telah terbagi beberapa itu latihan rutin sama, ya kan? Terus kegiatan latihan gabungan, ya kan? Terus satuan karya sama partisipasi sama. Sebenarnya kalau secara bentuk kegiatan yang menjadi beda itu adalah jenis ataupun metode kegiatannya. Jadi metode kegiatan di Pandega itu ada namanya pilot project gitu. Ya kalau penegak itu belum ke ranah pilot project, tapi kalau Pandega itu memang harus sudah ranahnya pilot project, di mana mereka semuanya harus bentuk praktikum gitu. Dia action gitu. Kalau pilot project itu lebih ke action. Kayak penelitian itu pun harus action kan begitu, meneliti gitu kan. Langsung terjun ke tempatnya, lapangannya secara langsung TKP kan gitu. Nah di Pandega itu menjadi ciri khasnya, sudah ranahnya ke sana. Berbeda dengan penegak belum ranah ke sana. Mereka mengaplikasikan secara minimalis sudah sangat bagus. Tapi kalau Pandega itu harus ada orientasi ke pilot project. Itulah metode kegiatan Pandega. seperti itu ya, tentang kegiatan dari Pandega. Bedanya tadi hanya satu itu saja Kak? Iya. Satu aja pilot projectnya. Betul, metodenya ke situ. Kalau materi Pramuka Pandega gimana? Jadi materi di SKU. SKO. Jadi semua jenjang kepenegakan itu secara kurikulum semuanya sudah masuk ke SKO. Nah, secara keterampilan itu masuknya ke SKK. Itulah menjadi tolak ukur wajibnya. Jadi teman-teman kalau penegak ataupun Pandega bingung materi, silakan diulas lagi Bang SKU-nya. Itu kalau diulas selama 6 bulan itu sudah kurang lebih sangat lebih lah. Teman-teman mungkin bisa lebih dari 6 bulan untuk mengulas setiap poin di SKU itu. Apalagi kalau Pandega itu sendiri ada poin menyampaikan kritik dan saran ke desa kan begitu, itu ada gitu. Terus teman-teman juga kalau secara agama di yang Islam ya, ini kalau saya kan ujinya yang Islam itu ada beberapa poin tentang tata cara sholat jenazah gitu. Terus sholat yang jamaah takhir itu ya, sholat qadha itu ada. Jadi itu menjadi standarnya Pandega gitu. Di situ juga ada tentang lambang negara. Ya, kalau penegak sih ada ya, kalau lambang negara ya. Nah itu juga ada. Jadi itu menjadi yang memang saya kemarin itu sangat terilhami adalah kesehatan degeneratif. Di mana kalau kesehatan degeneratif teman-teman pasti tahu kan, kesehatan atau penyakit yang terjadi di masa tua. Dan jadi itu yang menjadi intisari yang perlu kita ilhami, bahwasanya di usia Pandega, ya kan, Pandega itu sudah disinggung tentang kesehatan di usia tua. Maka kenapa kok hal tersebut dimasukkan dalam SKU? Agar apa? Agar kita bisa menjaga daya kita, kesehatan kita di masa muda, sehingga ketika kita tua itu kita tidak begitu sakitnya itu begitu parah begitu. Ya mungkin semua itu takdir dari Allah, tapi ketika kita bisa berikhtiar di masa mudanya, pasti nanti di akhir ritualnya pun akan enak kan gitu. Nah itu kalau kita harus bisa memahami SKU per poinnya. Di penegak sendiri seharusnya teman-teman bisa mengilhaminya beberapa poin di penegak, apalagi yang laksana gitu. Jadi sebenarnya kan, jadi pramuka itu hanya kita diajari tentang tali temali, tapi TPP, tapi lebih luas lagi ada tentang keagamaan juga tentunya, dan juga Iya, betul. kesehatan juga di situ juga
pramuka. Ranah pramuka itu sangat banyak sekali. Mulai dari sosial, emosional, ya kan, kesehatan dan sebagainya. Ada di situ SKU itu sudah distandarkan dengan beberapa ranah. Kalau mau lebih lengkapnya bisa dibaca di pedoman pelaksanaan SKU itu ada. Itu teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Kapan rekan-rekan ya bergabung ke pramuka? Kapan Ya, bergabung? begitu. Kalau kita memahami dari tadi itu kan sudah sangat komplit. Kita dipersiapkan, ya kan? Dipersiapkan di masa tua nanti, ya kan? Sebagai pemimpin juga, ya kan? Sebagai stakeholder ya kan? Nanti kesehatan kita di masa depan juga difikirkan. Semuanya sudah paket komplit. Kalau menurut saya, ya kan Kak Holil. Iya sekata deh ya Kak Holil. Paket komplit tentunya. Nah, paket komplit tentunya. Walaupun mungkin tersirat ya, kalau teman-teman tidak mengilhaminya satu persatu mungkin ini apa begitu ya, SKU ini tujuannya apa begitu ya. Tapi kita perlu mengilhaminya satu persatu. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan. Dari SKK juga banyak keterampilan yang bisa kita asah. Ini contohnya Kak Holil, misal satu Garuda ya, penegak. Semoga nanti Pandeganya juga Garuda. Amin. Doakan ya teman-teman semuanya. Oke, banyak sekali dari memasak juga ada di SKK, menata ruangan juga ada di SKK. Kan perlu juga saat acara seperti ini kita gimana sih menata ruangannya itu juga disinggung. Tidak hanya acara-acara Kak, ini nanti jadi keluarga. Nah, kalau bapak ibu belum punya anak, ya kan, masa nggak bisa menata rumahnya? Kapal pecah, ya kan? Ya, mungkin kan seperti itu kan, itu sangat bermanfaat kan Kak Holil ya nantinya ketika sudah dewasa. Dan tentunya tujuan dari pembimbingan pramuka satu terjun ke masyarakat langsung. Nah itu yang menjadi hal utamanya ya. Ketika kita memang walaupun ya kalau sejatinya gerakan pramuka sendiri memang lahirnya dari pendidikan, tapi tentunya mengambil andil, menyumbangsi, menggiring begitu ya teman-teman yang ada di pendidikan ini untuk bisa siap ketika nanti terjun di masyarakat. Nah, ini terakhir dari saya, tapi bukan terakhir dari season ini karena masih banyak lagi nantinya. Oke, untuk upaya pengembangannya gimana Kak dari Pandega? Oke, dari upaya pengembangan di sini SK 176 ini, teman-teman Pandega ini dapat dikembangkan antara melalui promosi hasil inovasi. Gitu. Jadi hasil pilot project tadi. Saya percaya dengan mahasiswa yang memang notabene adalah basicnya adalah adanya tridharma perguruan tinggi, terutamanya pendidikan dan penelitian, semuanya keabsahan itu pasti ada, ya kan? Literasi dalam literasi itu kan membaca, ya kan? Banyaknya literasi teman-teman Pandega itu yang menjadikan nanti akan ada inovasi. Apa sih yang harus dikembangkan dalam membina pemuda, ya kan? Apalagi kalau menerapkan bina satuan tadi, ya kan? Di masa pandemi seperti ini, ya kan, di masa revolusi industri 4.0, sekarang sudah mau 5.0, smart society, itu peran dari Pandega. Ketika mereka bisa mengaplikasikan dari pendidikan, penelitian dan menggabungkannya dengan bina satuan ataupun bina masyarakatnya, nanti saya percaya teman-teman kita sebagai Pandega nantinya akan bisa melahirkan beberapa inovasi pembinaan. Mungkin secara sedikit kita sebagai Dewan Kerja pun mau berupaya seperti itu ya Kak Holil ya. Walaupun di masa pandemi ini memang kita tagline-nya adalah tetap bersinergi meski dibatasi. Itu adalah sebagai bentuk promosi inovasi kita. Kita nggak boleh lengah seperti ini. Terus kalau bukan kita siapa lagi yang begitu? Inilah yang menjadi ujung tombaknya itu Kak Holil. Terus optimalisasi supervisi, evaluasi, monitoring dan pelaporan. Dari itulah, jadi kalau Pandega itu kan masalah evaluasi, supervisi, monitoring dan pelaporan itu kan melalui bisa menjadi kuesioner. Karena teman-teman Pandega ataupun mahasiswa pasti nanti akan skripsi dan sebagainya itu sangat tahulah metode membuat sebuah kuesioner, ya kan, kurang penelitian secara kuantitatif itu gimana, kualitatif itu gimana, itu bisa menjadi
acuan kita di dunia kerja ya kan, ada bidang lipat penelitian dan evaluasi. Itu kan kita menjemput bola ya kan. Apa sih yang diharapkan dari penegakan gitu kan, melalui optimalisasi supervisi itu tadi, adanya ARC, SKP, yaitu semuanya adalah yang seperti itu. Pandega itu adalah ranahnya ke sana untuk bisa membina anggota satuannya di masing-masing. Harapannya bisa melalui hal tersebut, pembinaan secara langsung bisa, ataupun menyebarkan angket, itu bisa menjadi solusi. Pendataan potensi pramuka Pandega, yaitu di sini pendataan ini lebih ke tujuannya apalah, ketika teman-teman Dewan Pelaksana bisa mendata potensi, mereka nanti akan bisa memberikan penilaian. Oh ya, tahun ini Pandeganya itu berapa? Nah, tahun depan itu Pandeganya berapa? Kalau menurun, berarti itu kan teman-teman, oh iya, berarti ada hal yang kurang. Ada evaluasi, sehingga nanti apa yang harus agar teman-teman Pandega ini meningkatkan begitu. Itu menjadi patokannya, tolak ukur ketika ada data potensi. Kalau nggak ada ya wes gitu, seadanya kan begitu. Itu bisa dikembangkan karena teman-teman Pandega sendiri ranahnya sudah penelitian, tridharma, pendidikan dan sebagainya, inovasinya pasti banyak. Standarisasi pelatihan kegiatan, penelitian dan pengembangan, ini adalah ranah dari Pandega. Upaya pengembangannya seperti itu Pak. Jadi seperti itu ya kan, tadi sudah kita bahas mulai dari latar belakang sampai tadi ada tentang minggu sedikit ke fisik juga, ke pendidikannya juga banyak sekali yang kita ulas pada hari ini. Oke, kayak gini saya ucapkan terima kasih atas sama-sama karena sibuk ini, semoga bermanfaat ya pokoknya ya. Bermanfaat untuk rekan-rekan. Ya, kita semuanya yang pramuka penegak Pandega semuanya pokoknya. Jadi mungkin rekan-rekan yang kajian Kamis jangan kayak aku belum sampai situ kok, jadi alah gak usah gila, jangan seperti itu. Tapi pasti kita akan berbicara nanti kalau kita lanjutannya, dan harapannya nanti teman penegak jangan sampai berhenti di penegak juga, tapi lanjut ke Pandega. Karena yang lanjut di Kudus maupun yang lanjut di luar Kudus, pesan saya itu lanjut di Raca gitu. Karena eman-eman sudah punya pengalaman di penegak, akhirnya di Pandega tinggal ngelanyah. Pasti teman-teman sudah sangat bisa lah berdikari itu Kak. Dan secara materi penegak di Pandega juga sangat hampir sama, berbedanya teman-teman lebih ke pengembangan tadi ya kan. Ketika ada pun sudah capaian SKK, katakanlah di penegak purwa, masih bisa dilanjutkan di Pandega. Jadi kalau bedanya ini, siaga penggalang ulangi dari awal, penggalang penegak ulangi dari awal. Tapi kalau penegak ke Pandega bisa diteruskan, standarnya sama gitu. Jadi mumpung seperti itu, silakan kan eman-eman SKK-nya ya sudah madia katakanlah kurang satu kali sudah capai utama kan begitu kan, bisa dilakukan Pandega. Terima kasih rekan-rekan untuk pada hari ini, dan jangan lupa subscribe channel Dikasih Kudus dan juga follow akun IG dan juga ikuti Facebook, karena kami akan banyak sekali kegiatan yang kita upload. Terima kasih Kak Yakin, mungkin sebelum penutupan kita jaga kembali ya. Iya, semangat ya teman-teman ya. Awal udah semangat, penutupan harus semangat. Iya, betul. Oke, ayo Kak Yakin. DKC Kudus, cakti, ting. Kajian manis, selalu ada yang manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali temu pramuka. Sampai